Ren duduk dengan manis di meja makan. Oma masak apa malam ini? Tanya penasaran. Ia tersenyum dan bawa sepiring besar makanannya ke meja makan. Hari ini Oma masak makanan kesukaanmu. Pas, semua makanan aku suka. Tara, bulgogi, serunya letakkan hidangan berbahan dasar daging itu di hadapan putranya. Mata dan langsung berbinar. Wah, asyik, serunya semangat. Berat badanku akan bertambah cepat malam ini. Lanjutnya lalu mengulurkan tangannya hendak mengambil makanan itu dengan sempitnya. Rachel langsung teringat setul lalu menepuk dahinya pelan. Ah iya, aku lupa cuci tangan. Biar Mama. Ia tersenyum. Kacau, Mama bantu kamu cuci tangannya benar-benar bersih. Gak mau, Mama. Ren menganggukkan beranjak dari kursi. Ren naik pada sebuah kursi plastik dan menghadap ke wastafel yang memegangi tangan putranya dari belakang dan mulai menggosoknya lembut dengan sabun cuci tangan. Oma, sebenarnya aku sudah bisa cuci tangan sendiri. Rencana Oma senang melakukan ini untukmu. Ucapnya lalu mengusap punggung tangan mungilnya, namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Entah kenapa rasanya sangat terasa aneh saat menatap benda berwarna dark blue itu. Ian merasa seperti pernah melihat gelang itu sebelumnya. Ian pun perlahan menyentuh benda itu dengan mengusapnya lembut, dan detik berikutnya melihat ada secuil memori yang kembali berputar. Apa ini untukmu? Wah, bagus sekali, kau yang membuatnya sendiri. Kebetulan aku ada tugas kuliah, jadi sekalian aku membuatkannya untuk opa. Ian pun langsung tersadar dengan panggilan putranya. Ada apa anak, ucapnya bingung dengan kuningnya. Wanita itu kaget dan langsung mematikan air wastafel, kemudian mengambil tisu untuk mengeringkan tangan putranya yang sudah hampir pucat. Maafkan Oma nih, apa yang Oma pikirkan? Dan menatapnya lekat. Ia langsung tersenyum kekokit, tidak memikirkan apa-apa. Ayo makan nanti, bulgoginya dingin. Ucapnya langsung mengangkat tubuh Ren dan membawanya kembali ke meja makan. Sementara itu, ia terus memperhatikan gelang yang melingkari tangan putranya. Kenapa bisa sangat mirip? Dan penasaran aneh muncul setiap kali dia melihat benda itu. Ada nama baru melihat gelang yang kamu pakai. Dari mana kamu mendapatkan itu? Ia memutuskan langsung tanya pada anaknya saja. Ia terdiam sejenak saat mendengar jawaban putranya. Polisi. Dia kembali menatap gelang dan lekat. Tidak, ini pastinya kebetulan saja. Gelang-gelang seperti ini banyak dijual di toko-toko perhiasan. Wanita itu kemudian teringat lagi dengan lama biaya yang dia temukan di kamar Ren. Oh iya, tadi Oma makan bersih-bersih di kamarmu dan terus Oma melihat ada bintang emas di laci mejamu. Di mana kamu mendapatkan itu? Wanita itu langsung mengirim bawahnya. Tidak mungkin, semoga semua yang dia pikirkan tidak benar. Orang itu hanyalah orang lain yang sangat baik pada putranya. Kenapa perasaannya tiba-tiba menjadi tidak enak? Itu karena semuanya terasa sangat kebetulan. Polisi yang tinggi dan tampan, gelang yang sama, serta lambang itu juga pada itu hanya dimiliki oleh pria yang menghancurkan seluruh hidupnya.
bergetaran di dadanya. Akhirnya semakin terasa jelas tidak ada orang yang rela menunggu suara anak kecil di gerbang sekolahnya setiap hari, apalagi sampai memberikan lambang organisasi penting miliknya. Pria itu tidak mungkin kembalikan. Ian mengantarkan ke sekolah. Setelah anak laki-laki itu masuk ke dalam, ia tak langsung masuk ke mobilnya, melainkan berjalan-jalan sekitar sekolah itu. Bukan tanpa tujuan, dia ingin melihat dan bertemu dengan sosok polisi yang selalu menunggu Ren. 15 menit berkeliling di daerah itu, tapi tak menemukan hasil apapun. Dia lalu ingat dengan kata kemarin, dia akan datang saat jam istirahat. Baiklah, Ian akan datang lagi ke sini saat jam istirahat tiba. Kalau berpikir positif, Ian tenangkan dirimu, pasti bukan dia. Gumannya pelan sembari mengelus-ngelus dadanya. Nona, 1 jam lagi Dr. Sujicin akan datang ke sini menemui Anda untuk membahas desain gaunnya. Salah satu karyawan datang menghampiri Ian. Aku tak bisa suruh dia bahasnya lewat telepon saja, ucap Ian, karena nanti dia ingin pergi ke sekolah Ren untuk memastikan. Tapi Nona, bukankah Nona sudah janji karena akan bertemu hari ini? Setelah dia pergi, Ian kembali melihat jam tangannya. Ayas, kenapa lama sekali? Dia hausnya tak sabar. Dia berdiri di depan gerbang sekolah Ren seperti biasa, melihat ke halaman sana yang dipenuhi anak-anak lucu sedang bermain. Tidak kejauhan, tampak Ren sedang bermain bersama Bella. Dia tersenyum melihat tak ceria anak itu. Taeyong pun mengambil ponselnya dan memotret Ranger yang sedang bermain. Bella yang selalu menempel dengan anak Ren pun mengikuti kemana anak laki-laki itu pergi. Ayo sih, tidak Ren kencang berlari kecil menghampiri Taeyong. Annyeonghaseyo aja sih, ucap Bella memukul sopan. Annyeong, kalian sudah selalu bersama? Tanya Taeyong berjongkok. Aku tak merasa tampan, gimana Ren datangnya di dada. Bella manggil Annyeong, kamu sangat tampan seperti Ayo sih ini, ucapnya lalu menatap Taeyong. Kalian terlihat sangat mirip. Ren juga ikut menatap wajah Taeyong. Wajahku mirip dengan Ayo sih, berarti aku sangat tampan dong. Taeyong hanya tertawa kecil melihat tingkah polos kedua anak ini, lalu matanya tak sengaja melirik ke lutut Ren yang sedikit lecet. Kenapa lututmu? Biasanya aku makan mengomel berjam-jam jika aku jatuh karena bermain. Gumana Ren pelan kencana, tapi aku suka main cerewet, serunya ceria. Dia geleng-geleng kepala lalu mengambil sesuatu di saku celananya. Seingatnya dia selalu membawa benda itu di sakunya. Mana lututmu, ucap dia mengeluarkan saplas dan mendekati Taeyong lalu menunjukkan lututnya yang memerah. Dia pun memasangkan tangannya pada celah-celah gerbang untuk menempelkan benda itu. Seperti rencana tadi, Ian kembali ke sekolah Ren saat jam istirahat. Dia mengemudikan mobilnya dengan pelan dan tampak dari kejauhan mereka seperti ada seorang pria sedang berjongkok ke depan gerbang sekolah itu. Ian turun dari mobilnya dan melangkah mendekati mereka. Ren terlihat mengobrol dengan pria itu, tapi Ian tak bisa melihat dengan jelas wajahnya karena posisinya berada pada sisi samping.
Ian kembali memaksakan langkahnya untuk menghampiri mereka meskipun tubuhnya sudah terasa sangat lemas. Ian sangat berharap dia hanya orang yang mirip. Kini ia benar-benar berada tepat di samping pria itu. Dia bisa melihat dengan wajah jelasnya dia sedang tersenyum, dan bersama dengan itu tubuhnya bergetar sudah hebat. Dia mendengar langkah kaki mendekat lalu berhenti tepat di sampingnya. Dia langsung menoleh, dan detik itu juga senyumnya memudar setelah melihat wanita yang sudah berdiri di sampingnya. Dia dan Bella melihat itu sontak kaget dengan mata yang berlebar. Omah, kemana laki-laki itu? Ia langsung menatap ke arah dengan mata yang sudah merah cepat masuk ke kelas di sisinya. Oma, tapi masuk, teriak Ian membuat kuda itu di depannya tersentak kaget. Ren dan Bella langsung kebingungan. Mereka pun berbalik dan berlari pergi menuju ke kelas mereka. Setelah kedua anak itu pergi, kini Ian menatap tajam pria tinggi yang berdiri di hadapannya. Untuk apa kau datang ke sini? Desisnya dengan mata yang sudah merah menyala. Lidahnya yang terasa keluh begitu melihat wanita itu dari jarak sedekat ini. Dia juga bisa melihat tubuh Ian yang bergetar hebat. Dia hanya diam dan membiarkan gadis itu meluapkan kemarahannya. Dia menatap wajah Ian yang terlihat sangat merah. Aku ingin bertemu dengan Ren. Tidak, dia bukan putramu, dia anak orang lain, teriak Ian dengan air mata yang sudah tak bisa dibendung lagi. Maafkan aku. Bukan, dia bukan anakmu. Dia anakku, Ian. Jangan berbohong lagi. Aku datang ke sini hanya ingin bertemu dengan putraku dan meminta maaf padamu. Ingin bertemu, kau bilang kenapa baru sekarang? Kemana kau saat aku hamil dan ingin banyak orang? Kemana kau saat aku kehabisan uang untuk membeli popok dan susunya? Kemana? Dan sekarang, di saat dia sudah tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar dengan tidak tahu malunya, kau datang menemuinya. Kau gila, kau brengsek. Aku sangat membencimu. Jangan muncul di hadapanku dan Ren lagi. Terus Asia meluapkan amarahnya yang setelah dia tahan selama bertahun-tahun. Kau tahu kan aku sedang bertugas, ucap Taeyong menatap pengoyan. Langkah wanita itu terhenti, tangannya seketika mengepal kuat, kemudian berbalik menatap Taeyong datar. Aku tahu aku mengerti maksudmu. Jadi apakah caramu harus seperti itu? Apakah aku harus memanfaatkan anaknya agar bisa kau membuatku dihantui rasa bersalah seumur hidup? Aku sangat menyesal bertemu denganmu. Anda saja waktu itu aku tidak berpikir kalau rasa sakitnya pasti tidak akan semenyakitkan ini. Jikapun keluarga aku harus dihukum, tapi setidaknya itu bukan karena aku, karena kau sangat licik. Kau bisa menangkap keluargaku dengan caramu sendiri, tapi kenapa kau menggunakanku sebagai alat agar bisa menangkap mereka? Ian kemudian mengusapkan matinya. Sekarang aku sudah hidup bahagia bersama anakku. Aku mohon jangan rusak kebahagiaan kami. Aku dan Aryan sama sekali tak mengharapkan kedatanganmu, ucapnya dan kembali melanjutkan langkah. Kau mohon izinkan aku bertemu dengan Aryan, biar bagaimanapun aku adalah ayah kandungnya. Tidak, jangan ganggu kami lagi. Sebaiknya kau kembali keluar negeri. Jangan tugasmu di sana. Jangan datang ke sini lagi. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Kedua pasang mata itu pun kini akhirnya saling menatap lekat setelah sekian lama, namun bukan tatapan cinta
seperti dulu, tapi terdapat kebencian dan rasa bersalah. Kau bisa ceritakan semuanya pada Rendiana yang pintar. Aku akan melarangnya bertemu ayahnya karena ayahnya adalah seorang yang sangat licik. Untuk meraih tujuannya, ayahnya tega menggunakan ibunya sebagai alat agar bisa menemukan kakek neneknya. Aku yakin Aren akan langsung membencimu. Kian ku mohon Ebert. Kemudian berlutut di depan wanita itu. Aku mohon maafkan aku tahu caraku salah, tapi aku juga harus menyelesaikan tugas. Aku tepat waktu. Saat itu pimpinan bilang hanya memberiku waktu sebulan. Itu sangat kurang karena keluargamu sangat sulit dilacak. Jadi terpaksa aku mendekatimu agar aku bisa menyelesaikan tugasku tepat waktu. Jangan pernah berkata cinta lagi padaku. Aku sudah menghilangkan rasa cinta dari hidupku selamanya. Aku Yen menatap Theo datar langsung berbalik pergi. Theo menatap Yen yang sudah menjauh dengan cepat. Tetesan demi tetesan air matanya akhirnya jatuh satu persatu. Masih berlutut, dia tetap tak bergerak dan hanya menunduk ke dalam, tak peduli dengan orang-orang yang melewatinya. Menatap pria itu dengan tatapan aneh.